Lebih dari 3 jam, 3 damkar berusaha menjinakkan kobaran api yang terus membesar akibat kencangnya hembusan angin. 4 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 2 mobil tangki milik swasta berjibaku memadamkan api yang menghanguskan gudang penampungan barang bekas ini. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api merembet ke segala penjuru. Pemilik gudang dibantu warga memindahkan tumpukan barang bekas dan sisa tanaman jagung kering menjauh dari titik api. Sementara kendalanya ini mengurai karena objek yang terbakar masih tertutup dengan seng. Jadi kalau tidak diurai sulit untuk dipadamkan. Jadi teman-teman ini masih mengurai sambil memadamkan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Satu unit mobil angkutan kota terbakar terjadi di Jalan Sibolga Poriaha di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kejadian tersebut bermula diduga konsleting listrik pada kabel mesin yang dibawa tempat duduk sopir. Dengan cepat api menyala dan seluruh penumpang berhamburan keluar dari dalam angkot. Mobil berhasil dipadamkan setelah pemadam kebakaran milik Pemko Sibolga dan mobil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga tiba di lokasi kejadian. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan kejadian ini masih ditangani oleh Polsek Kolang Polres Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Aulia Wardani kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, informasi pertama kami hadirkan dari akibat hujan deras kemarin pemirsa, tebing tol Jor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini longsor. Dan sementara arus lalu lintas terpantau normal dan tidak ada penutupan jalan. Dan hingga kini petugas masih melakukan pembersihan di sekitar area. Pantauan tim liputan iNews Siang ini, pembersihan dan juga tanah longsoran di Jalan Mula Bakti telah dilakukan. Petugas memasang terpal dan karung pembatas untuk menghindari perembesan air agar tidak terjadi longsor susulan. Sebagai antisipasi longsor susulan, petugas menyiagakan alat berat untuk mengangkut sisa tanah jika dibutuhkan. Sementara untuk arus lalu lintas tidak ada penutupan jalan. Arus lalu lintas terpantau normal, namun sejumlah kon pembatas jalan dipasang agar pengguna jalan lebih waspada. Diketahui longsor terjadi karena rembesan air hujan di saluran drainase tebing tol. Ya, pemirsa, kemarin siang longsor terjadi di tebing tol Jor Veteran yang menutup sebagian Jalan Mulia Bakti, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang menggerus tanah penahan tol. Meski terjadi longsor, hal ini tidak mengganggu akses tol Jor arah Serpong dan juga sebaliknya. Petugas Jasa Marga yang berada di lokasi bergegas membersihkan sisa-sisa gundukan tanah yang menutupi jalan. Menurut petugas PPSU, terjadinya longsor dinding pembatas tol atau tebing tol setinggi 6 meter ini merupakan yang kali kedua. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita bergabung dengan rekan kami Camar Haindal langsung dari tol Lingkar Luar Pondok Pinang Taman Mini wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya Camar, bagaimana kondisi terkini ya di lokasi longsor tebing saat ini? Ya, baik, selamat siang Pram, Aulia dan juga pemirsa, benar sekali seperti yang Anda sampaikan. Sepertinya
hujan deras di Jakarta tidak hanya menyebabkan banjir, namun juga sejumlah kejadian-kejadian. Dan salah satunya adalah ini salah satu musibah yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di sekitar Mula Bakti, di mana telah terjadi longsor kemarin dan saat ini untuk longsoran tebing yang ada di sini sudah ditutup oleh terpal, di mana ini difungsikan untuk bisa mencegah terjadinya longsor susulan. Titik pertama yang tadi kami lihat adalah di Jalan Mula Bakti yang merupakan pemukiman warga, begitu seluruhnya sudah berhasil dievakuasi untuk sisaan tanah dan saat ini petugas memang berfokus kepada perbaikan dan juga pembersihan serta langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadinya longsor susulan. Mengingat memang hujan deras ini masih akan terus terjadi sampai dengan akhir bulan Juli ini. Nah, tidak hanya terpal saja, Pram, Aulia dan juga pemirsa, namun juga ada aspal dan juga karung berisikan pasir yang difungsikan agar tidak adanya rembesan. Memang informasi yang terakhir yang didapat adalah dikarenakan adanya genangan air di atas tebing ini sehingga air genangan itulah yang merembes ke bawah dan juga menyebabkan longsor. Saya akan menunjukkan kepada Pram, Aulia dan juga pemirsa, tepat di belakang sana Dinas PUPR ini sudah bekerja sama dan para petugas sudah mencabut rumput-rumput liar, kemudian juga ada seperti sampah-sampah yang ada di sekitar ataupun juga di sisi-sisi ruas dari tebing ini sehingga nantinya drainase air ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak adanya genangan air yang dikhawatirkan bisa menyebabkan longsor susulan. Sementara untuk situasi dan kondisi terkini dari ruas tol untuk exit tol yang ada di Bintaro dan menuju ke arah veteran ini sudah terpantau lancar dan juga tidak ada kendala dikarenakan pihak dari Jasa Marga sudah membuka ruas jalan ini sehingga masyarakat bisa menggunakan jalan ini meskipun ini kalau kita lihat sudah ada kon-kon yang disediakan untuk bisa masyarakat ataupun juga para pengemudi lebih waspada tidak terlalu dekat kepada sisi longsoran saat ini. Dan kita harapkan bahwasanya pada hari ini dan juga seterusnya ini dari Jasa Marga dan juga berserta dengan BPBD bisa terus memantau lokasi ini agar tidak terjadi longsor susulan. Karena kalau kita lihat ini jaraknya hanya berdekatan sekitar 3 meter dengan pemukiman warga sehingga dikhawatirkan longsoran ini akan menimpa rumah warga. Namun sekali lagi sampai dengan saat ini pihak dari Jasa Marga dan juga PPD beserta dengan Dinas Perhubungan masih terus bersiaga dengan sejumlah alat berat dan juga eskavator untuk nantinya bisa mengantisipasi apabila terjadi longsor susulan. Sementara demikian, Aulia dan juga Pram. Baik, Camar Haida, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari Tol Pesanggerahan Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Camar. Sementara itu pemirsa, akibat hujan deras banjir menggenangi puluhan rumah di kawasan Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Di Kembangan, Jakarta Barat, ketinggian air bahkan mencapai 120 cm akibat luapan Kali Angke. Sejak Sabtu sore, banjir menggenangi Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat akibat luapan Kali Angke. Sedikitnya 3 RT yang terdiri dari ratusan jiwa terdampak banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 cm hingga 120 cm. Hingga kini warga masih membutuhkan bantuan logistik seperti pakaian, selimut hingga makanan lantaran banjir tak kunjung surut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai banjir Jakarta, kita sudah terhubung dengan Salam Rahmat di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Halo, selamat siang rekan Salam. Bagaimanakah kondisi banjir pada siang hari ini? Apakah sudah mulai surut di sana? Ya, baik, selamat siang Pram, Aulia dan juga pemirsa. Hujan deras yang melanda Jakarta sejak pagi hari kemarin membuat sejumlah wilayah di Jakarta ini ikut terendam banjir. Salah satunya di titik kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat, di mana di titik kami melaporkan saat ini merupakan titik terendah dari ketinggian banjir, yakni mencapai kurang lebih 50 cm atau setinggi betis atau juga lutut orang dewasa. Kalau di belakang memang ketinggian banjirnya ini bahkan masih mencapai kurang lebih 120 cm yang merupakan titik tertinggi dari ketinggian banjir yang merendam 3 RT di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat ini, yakni di RT 5, 6, dan 7. Di titik kami melaporkan saat ini merupakan titik terparah yakni di RT 7, di mana memang dari 3 RT tersebut kurang lebih ratusan warga ini terdampak akibat banjir yang sudah merendam sejak sore hari kemarin. Dari pantauan kami di lapangan memang
memang belum banyak aktivitas warga yang dilakukan terkait dengan banjir pada hari ini. Karena memang banjir yang membawa ini materialnya banyak sekali, sampah maupun juga lumpur yang tentunya warga masih menunggu surut terlebih dahulu dari ketinggian banjir ini tersebut. Nah, saya akan mengajak Anda, Pram, Aulia dan juga pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak akibat banjir yang merendam di kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat ini. Halo, selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Selamat siang, dengan Bapak Tobiin. Pak Tobiin, ini bisa diceritakan nggak Pak, banjir ini terjadi sejak kapan dan juga jam berapa nih Pak? Ketinggian air ini sudah mulai naik Pak? Ya sekitar habis sholat isya itu sekitar jam 9 air sudah nampak. Tetapi setelah selesai subuh barulah air itu cepat naik. Ini termasuk yang tertinggi atau terparah atau sebelumnya juga pernah terjadi Pak? Oh, kalau yang sekarang ini termasuknya tidak terlalu tinggi lah. Biasa, maksudnya nggak terlalu tinggi banget. Oke. Pak, ini kan banyak juga rumah-rumah warga yang terdampak akibat banjir ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri sebagai korban begitu Pak, butuh bantuan apa aja sih Pak kalau lagi banjir kayak gini Pak? Ya, bantuan itu terutama makanan, terus obat-obatan, ya perlengkapan buat tidur kalau biar supaya tidak kedinginan, itu selimut, entah apa itu semacam alas tidur itu. Kalau dari Bapak sendiri ini keluarga sudah mengungsi atau masih bertahan di rumah Pak? Alhamdulillah belum, soalnya masih bisa ditempati. Kalau yang lain sebagian sudah ada yang mengungsi. Oke, siap. Terima kasih Pak Tobin, informasinya itu dia. Pram, Aulia dan juga pemirsa, bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang memang kalau dari pantauan kami di lapangan, ini masih banyak warga yang belum mengungsi lantaran masih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing ataupun juga mengungsi ke tempat rumah saudaranya yang memang dirasa ini lebih aman. Dan kalau dari pantauan kami di lapangan, ini memang ketinggian banjir yang sudah terjadi, banjir kiriman yang sudah terjadi selama beberapa kali belakangan ini memang terparah di tahun ini. Karena ini merupakan kali pertama di tahun ini banjir ini terjadi. Karena memang kalau dari pantauan kami di lapangan, posisi dari Kali Angke sendiri, luapan Kali Angke ini memang meluap ke sejumlah rumah-rumah warga yang memang berada di bantaran Kali Angke yang memang ini terendam sebanyak 3 RT. Dan memang kalau dari informasi yang kami dapatkan juga, warga saat ini juga belum mengungsi dan juga ini baru mengungsikan barang-barangnya saja ke tempat yang lebih tinggi dan juga lebih aman agar nantinya ini tidak rusak jika terkena air seperti yang terjadi pada saat ini. Nah, Pram, Aulia dan juga pemirsa, bahwa memang kalau dari informasi yang kami dapatkan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Tobiin juga menyampaikan bahwasanya warga saat ini masih membutuhkan bantuan seperti selimut, pakaian, makanan ataupun juga logistik lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan keseharian para warga di sini karena saat ini juga hingga kini juga banjir belum kunjung surut. Pram, Aulia. Baik, terima kasih informasinya. Salam rahmat. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, tebing setinggi 4 meter longsor dan menimpa 4 rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Ya pemirsa, 2 rumah diantaranya rata dengan tanah. Tak ada korban jiwa dalam musibah longsornya tebing ini, namun pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan juga tetangga. Beginilah kondisi rumah yang tertimpa tebing longsor di Jalan Janur Raya, Kampung Tipar, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu malam. 2 rumah yang terkena longsor rata dengan tanah. Kejadian bermula saat tebing setinggi 4 meter longsor saat hujan deras yang terjadi sejak siang hingga Sabtu sore. Tanah yang terkikis membuat tebing akhirnya longsor dengan area terdampak sepanjang kurang lebih 20 meter. Meski sejumlah barang berharga tertimbun tanah, penghuni rumah yang terdiri dari 3 kepala keluarga berhasil menyelamatkan diri. Kayu mau patah gitu. Kebetulan anak-anak sama istri semuanya saudara lagi di dalam kamar masing-masing. Pas nggak lama abang saya yang paling gede ngelihat ke belakang, itu posisi tembok pagar ini udah nempel di rumah. Lihat lah, keluar semua pada lari. Pas nyampe di luar langsung ambruk semua. Para penghuni yang terdampak longsor memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga. Sementara proses evakuasi puing longsor akan dilakukan pada pagi hari.
Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Pemirsa, kekeringan justru dirasakan warga Loknga, Kabupaten Aceh Besar sejak 5 bulan terakhir. Sumur di setiap rumah warga mengering total sehingga warga hanya bisa bergantung pada pasokan air bantuan yang datang tidak menentu. Seluruh warga di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar Aceh dilanda kekeringan ekstrim yang telah berlangsung sejak 5 bulan terakhir. Warga hanya bisa bergantung pada pasokan air bantuan yang tidak setiap hari datang. Pasokan bantuan air bersih yang terbatas membuat warga harus berhemat dan wajib memiliki banyak drum tampungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setidaknya warga juga harus bersusah payah untuk mengangkut air bersih ke rumah-rumah mereka karena akses yang jauh. Ngapain capek kali lah angkut-angkut air tiap hari. Sudah lama seperti ini kok kondisinya? Sudah lama, belum puasa hari itu. Kan biasanya setengah-setengah drum dikasihkan biar rata semua. Maunya satu-satu drum. Itu nggak cukup ya, Bu? Nggak cukup. Nanti kalau nggak cukup kami angkut lagi di masjid. Warga berharap pasokan bantuan air lebih ditingkatkan agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca BMKG hari ini, antarkan saya Aulia Wardani yang akan siap menyampaikan informasi untuk Anda pemirsa. Ya, silakan Aulia, seperti apa perakiraan hari ini? Baik, terima kasih Pram. Pemirsa, kita akan lihat bagaimana perkiraan cuaca BMKG hari ini, Minggu 7 Juli 2024 di wilayah Jabodetabek pada waktu sore hingga malam nanti. Ya, yang pertama inilah perakiraan cuaca di Jabodetabek pada sore hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga nanti diprediksi cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Sementara ini di Kota Bogor diprediksi terjadi hujan ringan dengan suhu 27 derajat Celcius. Begitu juga selanjutnya di Depok, hujan ringan, prediksinya di suhu 29 derajat Celcius. Selanjutnya di Kota Tangerang ini cenderung berawan dengan suhu 28 derajat Celcius. Dan selanjutnya di Bekasi, ini prediksinya juga akan terjadi hujan ringan dari sore ke malam nanti pemirsa dengan suhu di kisaran 29 derajat Celcius. Sementara pemirsa, ini perakiraan cuaca di Jabodetabek di perkiraan malam harinya sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan seterusnya. Ini wilayah Jakarta diprediksi akan cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan di Bogor masih sama cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius juga pemirsa. Selanjutnya di Depok sama cerah berawan 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk Tangerang dan Bekasi ini agak sedikit berbeda. Di Tangerang ini prediksinya akan terjadi cuaca sedikit berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Selanjutnya di Bekasi justru hujan ringan pemirsa di suhu 29 derajat Celcius. Selanjutnya pemirsa, untuk menghadapi musim hujan yang semakin intens, apalagi kita yang tinggal di daerah rawan banjir dan juga tanah longsor, tentu selalu diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko, ini adalah pemantauan perakiraan curah hujan yang Anda bisa cek bagaimana pantauan curah hujan di hari ini agar untuk menghindari dan melancarkan aktivitas Anda sehari-hari. Selanjutnya, cara kedua adalah pembersihan saluran air. Nah, ini penting sekali pemirsa, pembersihan saluran air untuk menghindari salah satu yang paling sering terjadi saat hujan deras, yaitu banjir. Selanjutnya pemirsa, ini adalah pengelolaan sampah yang tepat. Tentu saja buang sampah pada tempatnya, terutama hindari membuang sampah di saluran air seperti tadi atau sungai. Karena tumpukan sampah ini dapat menyebabkan pendangkalan sungai yang dapat menjadi pemicu banjir saat hujan deras. Dan selanjutnya pemirsa, antisipasi lainnya adalah penguatan tanah dan juga struktur bangunan. Nah, ini pemeriksaan dan juga perawatan terhadap tanah di sekitar rumah serta struktur bangunan ini sangatlah penting pemirsa, karena langkah-langkah seperti ini
untuk pembuatan saluran air dan juga penggunaan dinding penahan tanah. Perkuatan struktur bangunan dapat membantu Anda mencegah tanah longsor. Ya pemirsa, ini adalah yang terakhir evakuasi dini. Jadi masyarakat ini diharapkan untuk wajib mengetahui lokasi atau tempat evakuasi dan juga prosedur evakuasi dini untuk mempersiapkan diri dengan membawa perlengkapan penting dan juga selalu siap untuk meninggalkan area yang berpotensi terdampak. Pemirsa, itulah tadi bagaimana perakiraan cuaca dan juga antisipasi yang dapat kita lakukan. Pemirsa panik ketika mengetahui polisi menggerebek rumahnya, seorang pengguna narkoba melompat ke parit. Pelaku pun jatuh sedalam 5 meter dan mengalami patah tulang. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Unit Satreskrim Polsek Sunggal menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Kelambir 5, Gang Tower, Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan ini berbekal dari laporan warga akan adanya aktivitas peredaran narkoba. Saat penggerebekan, petugas menemukan sejumlah barang bukti. Petugas pun mengejar seorang pengguna narkoba hingga pelaku melompat ke parit. Saat petugas memeriksa pelaku, dirinya terluka cedera patah tulang karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Petugas pun langsung mengevakuasi pelaku dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari penyisiran kami setelah kami lakukan penggerebekan, ternyata kami temukan ada masyarakat yang pada saat kami lakukan penggerebekan ada yang lompat ke dalam parit, yang mungkin kurang lebih paritnya ada mungkin setinggi 5 meter. Kami amankan dari parit, ternyata dalam keadaan cedera. Seluruh pengguna dan barang bukti pun dibawa ke Mako Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para pengguna narkoba, jika terbukti positif dan bersalah, akan dikenakan hukuman maksimal 4 tahun pidana. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas membubarkan aksi balap liar yang digelar sekelompok pemuda di kawasan Jalan Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang joki balap liar yang diduga mabuk sempat melawan saat diamankan petugas ke atas mobil patroli. Beginilah aksi tim gabungan di Telantas Polda Kalimantan Tengah saat mengamankan seorang joki balap liar yang diduga dalam kondisi mabuk. Ia sempat melawan saat hendak dinaikkan ke mobil patroli. Diduga ia merupakan koordinator aksi balap liar yang digelar sekelompok pemuda di kawasan Jalan Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Aksi para pemuda ini mengganggu kenyamanan dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya yang akan melintas. Atas laporan warga sekitar, polisi akhirnya melakukan tindakan tegas. Pada laporan warga kita juga sudah menyiapkan dan antisipasi untuk kegiatan balapan liar tersebut. Setelah kita tidak lanjuti, ternyata benar ada balapan liar yang bisa sempat kita amankan dua kendaraan. Kita lakukan penindakan yaitu penilangan sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dalam aksi ini petugas mengamankan 2 unit sepeda motor serta 2 orang pelaku balap liar untuk diperiksa lebih lanjut dan diberi sanksi tilang sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang pria yang merupakan anggota DPRD Lampung Tengah melepaskan tembakan ke udara saat menghadiri sebuah pesta pernikahan di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Sekoti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Aksi tersebut ia lakukan dengan menggunakan senjata api dengan maksud menyambut keluarga calon pengantin. Tampak sebuah foto yang memperlihatkan oknum anggota DPRD yang mengenakan baju berwarna biru sedang memegang senjata api yang diarahkan ke udara. Naas, tembakan dari senjata api tersebut mengenai kepala seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di sekitar gorong-gorong. Korban langsung tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak di kepala bagian belakang hingga menembus ke pelipis mata.
Pelaku langsung diamankan ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Siang pemirsa. Dukungan terhadap penuntasan kasus kematian pelajar SMP Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat datang dari berbagai pihak. Ya, seorang saksi mengakui pemirsa memang benar ia dan Afif akan tawuran pada malam kejadian tersebut. Namun saksi ditangkap polisi saat sedang berada di jembatan dan tidak pernah melihat Afif sejak saat itu. Ratusan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat berunjuk rasa di depan Polda Sumbar di Kota Padang. Mahasiswa menuntut agar Kapolda Sumbar segera menuntaskan kasus tewasnya Afif Maulana, bocah SMP yang tewas diduga akibat dianiaya personil polisi. Kami menuntut keras bahwasanya Polda Sumatera Barat harus mengusut tuntas kasus Afif Maulana dengan secepat-cepatnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak faktakan semuanya. Yang ketiga, kami mengutuk keras segala macam bentuk penyiksaan terhadap rakyat, segala macam bentuk penindasan kepada rakyat itu sendiri. Karena pada hari ini polisi seharusnya mengayomi masyarakat, tidak menindas rakyat. Silakan terbuka hadir di sini, Pak. Mana saksi-saksinya? Sampai saat ini kita selalu minta saksi, bukti, jangan katanya, jangan dugaan, jangan katanya mau cepat selesai. Kami turut berduka cita dengan kejadian ini, sehingga kita berusaha secepatnya untuk menyelesaikan kasus ini. Salah satu saksi yang juga rekan Afif mengakui pada saat malam kejadian, ia bersama dengan Afif mengendarai motor hendak tawuran. Saat melihat polisi, Afif sempat menyatakan ingin lompat dari jembatan Kuranji agar bisa meloloskan diri. Terus berdirilah di sama Afif ini Pak, sebelah kiri di dekat trotoar Pak, di tengah jembatan. Afif ini ngomong sama dia, Bang, Pak, Bang melompat kita Bang. Dijawab, Pak, enggak deh Abang nggak melompat, Abang menyekan diri aja. Abang mau cari handphone Bang dulu ya yang melompat adek. Pas adiknya belakang si Afif mau cari handphone Pak, ketangkap adik sama Pak polisi petugas Pak. Hingga kini Polda Sumbar masih menyelidiki kasus kematian Afif Maulana di jembatan Kuranji, Kota Padang. Berdasarkan hasil otopsi forensik dan alat bukti, korban tewas akibat terjatuh dari atas jembatan. Kematian pelajar SMP itu menimbulkan kecurigaan adanya dugaan penganiayaan oleh personil polisi. Polda Sumbar telah memeriksa 17 anggota polisi yang bertugas pada malam itu dan bila terbukti melakukan pelanggaran prosedur saat menangkap pelaku tawuran, maka akan diberi sanksi disiplin. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Padang meyakini terdapat unsur penganiayaan pada kasus tewasnya Afif Maulana di jembatan Kuranji, Kota Padang. Sementara itu Polda Sumbar menyatakan tetap bekerja pada kasus kematian Afif. Sekali lagi rekan-rekan, Polda Sumatera Barat sampai saat ini masih melanjutkan proses penyelidikan kasus penemuan mayat di jembatan Kuranji. Dan kasus yang diduga pelanggaran oleh anggota di Polsek Kuranji. Jadi masih melanjutkan kasus tersebut. Sampai saat ini pihak dari Polrestra selaku penyidik masih tetap mencari saksi-saksi yang bisa kita lakukan pemeriksaan, yang bisa memberikan keterangan kuat sebenarnya Afif ini meloncat atau tidak. Termasuk dari pihak-pihak lain, termasuk dari LBH juga kita minta kalau memang ada saksi baru silakan dihadirkan ke Polda. Memang kami melihat dari foto korban, ini pengalaman kami dalam menangani kasus-kasus penyiksaan oleh kepolisian, memang di tubuh korban itu kan tidak bisa dibohongi ada tanda-tanda kekerasan. Dan kemudian kami juga bertemu dengan saksi-saksi lainnya, anak-anak itu ada tanda-tanda kekerasan juga yang muncul di tubuh mereka dengan berbagai bentuk.
Nah, tentu itu meyakinkan kami ada tindakan penyiksaan yang mereka rasakan. Ketika kami menanyakan siapa yang diduga melakukan itu, mereka mengatakan bahwa ada kepolisian dan waktu itu memang sudah dikonfirmasi oleh penyidik ada patroli dari tim Sabara Polda Sumbar begitu. Kami sempat bertemu dengan saksi A dan kami merekam pembicaraannya. Kami sempat bertemu lalu kemudian kami membuat surat pernyataan atas pernyataannya itu dan tidak ada informasi waktu itu yang diberikan ke kami. Yang diinformasikan sempat dia ayo kita lari bang, begitulah, apakah kita mau loncat atau apa gitu, ada pembicaraan seperti itu. Dan waktu itu kami sempat bertanya, apakah kamu yakin dia melompat, apakah kami ini, dan waktu itu jawabannya di depan kami dia mengatakan tidak situasinya. Dan kemudian pernyataannya itu dia katakan dia sempat juga tidak melihat korban AM ini karena situasi kacau balau, berlari-larian begitu situasinya, begitu ada yang dibekuk, ada ini, dan kemudian saudara A ini juga dibekuk begitu situasinya gitu. Dan kemudian ini yang kemudian menjadi kejanggalan bagi kami. Tiba-tiba kami tidak bisa berkontak dengan saksi A dan kemudian situasi itu padahal kami sudah mengatakan kami siap jadi pendamping hukumnya, tetapi kemudian saksi A terisolir dari kami begitu. Sementara itu, pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan telah berjalan selama 5 hari. Kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling beradu argumen melalui berbagai bukti dan saksi yang dihadirkan. Kubu Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki melawan Polda Jawa Barat melalui gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Sidang perdana pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 1 Juli 2024 dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang perdana dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Di hari kedua persidangan Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Atas jawaban Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun membalas melalui replik. Tim kuasa hukum Peggy menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam persidangan melantur. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tak sesuai prosedur. Pasalnya, tak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Setelah adu argumen antara kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun melanjutkan pembuktian. Melalui keterangan saksi, pihaknya menghadirkan 5 saksi fakta dan 1 ahli pidana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Saksi yang dihadirkan yakni ahli pidana Suhandi Cahaya, Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondok, rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan, serta pasangan suami istri Agus dan Riana selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Di hari keempat persidangan giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian, pihaknya menghadirkan 1 saksi ahli hukum pidana Agus Surodo. Dalam kesaksiannya, ahli pidana Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tak memerlukan surat panggilan, apalagi jika tersangka masuk dalam DPO. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda penyerahan kesimpulan digelar pada hari Jumat. Baik pihak kuasa hukum Peggy maupun Polda Jawa Barat langsung menyerahkan berkas kesimpulan kepada hakim tanpa membacakannya. Jumat 5 Juli 2024, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di PN Bandung, Jawa Barat. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan pihak termohon Polda Jawa Barat. Sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit karena baik pihak pemohon maupun termohon langsung menyerahkan berkas kesimpulan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dalam kesimpulan yang berjumlah 30 halaman, pihak kuasa hukum Peggy tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Pihak kuasa hukum juga meminta Peggy dicabut statusnya sebagai tersangka dan dibebaskan. Sementara pihak Polda Jabar menyerahkan 12 halaman kesimpulan. Polda Jabar menolak seluruh dalil selama persidangan dan menekankan penetapan tersangka Peggy sudah sah menurut hukum. Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Apa ya itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Pada akhirnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit jadi dasar penolakan dari pengacara, Bang. Gimana? Dasar poin penolakan dari dalil dari poin-poin. Oh ya, nanti kita sampaikan di dalam aja. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin 8 Juli 2024 di PN Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri, sebagai tersangka karena melakukan dugaan tindak pidana menggelapkan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan oleh kepolisian Satreskrim Polrestro Jakarta Barat, Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri atau Fuji, ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat malam. Tersangka diamankan petugas lantaran telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Batara dikenakan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terkait kasus penggelapan yang mana yang bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Ditangkap di mana? Yang bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Sebelumnya Fuji melaporkan Batara Ageng terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian ini berawal dari sejumlah brand melakukan protes kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki erupsi disertai hujan pasir dan juga gemuruh. Ketinggian abu mencapai 1.000 meter. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan melontarkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 2 menit 55 detik. Erupsi kali ini disertai hujan pasir dan gemuruh abu vulkanik. Warga di sekitar kaki gunung mulai resah dan ketakutan. Hujan abu, hujan pasir mungkin sekitar 9 gitu. Hujan pasir dengan gemuruh, mungkin beberapa kali gemuruh. Mungkin sekitar 5 menit begitu waktu, jeda waktunya mungkin sekitar 5 menit. Mungkin abu vulkanik sini, mungkin dampaknya sini banyak anak-anak yang mencerit, orang tua ada yang sesak napas karena memang debu pasir, abu vulkanik ini.
Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat serta wisatawan di sekitar gunung untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Dari Flores Tibur, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, ribuan warga di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat menggelar pawai obor keliling kampung. Ya, beragam pernak-pernik pemirsa seperti bendera, spanduk, drum band, obor hingga boneka gendong diadakan sebagai bentuk kemeriahan kegiatan ini. Beginilah antusias warga di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat yang mengikuti pawai obor dengan keliling kampung dalam menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Beragam pernak-pernik seperti bendera, spanduk, drum band, obor, hingga boneka gendong diadakan sebagai bentuk kemeriahan kegiatan ini. Kegiatan pawai obor di wilayah ini memang sering dilakukan setiap tahunnya. Ribuan warga di 2 RW antusias mengikuti kegiatan tersebut. Saking ramainya, bahkan arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet. Baik kegiatan sholat, apalagi kegiatan-kegiatan yang menyangkut perayaan-perayaan seperti perayaan menyambut Tahun Baru Islam. Ada juga kita pawai obor menyambut Ramadan. Namun tiap tahun. Namun yang lebih besar di sini adalah perayaan menyambut Tahun Baru Islam. Dan diikuti kurang lebih dari 1.500 sampai 2.000 orang yang mengikuti obor ini. Nanti ya prosesnya seperti apa aja, Pak? Prosesnya ya nanti kita ada drum band, ada rebana sambil membaca selawat, ada juga para warga memegang obor ya yang dipersiapkan oleh panitia dan juga anak-anak. Tidak hanya di Jakarta, pawai menyambut datangnya Tahun Baru Islam juga digelar di Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi, yang diikuti ribuan warga diiringi marching band, tarian ondel-ondel Betawi, serta kesenian angklung. Dengan berjalan kaki sambil melantunkan sholawat, pawai obor melintasi sepanjang jalan raya industri dan mengelilingi pusat kota Cikarang menuju titik akhir di masjid tertua yang berada di Cikarang Kota, yaitu Masjid Al-Mutakin yang dibangun pada 1951 Masehi. Setelah 4 tahun pawai obor akbar kembali digelar di Cikarang Kota yang diikuti mulai dari anak-anak hingga dewasa dan peserta dari berbagai masjid-masjid yang berada di kota Cikarang. Berbeda dengan pawai obor lainnya, menyambut Tahun Baru Islam atau Malam 1 Suro, warga lereng Gunung Merapi di Selo Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi sedekah Gunung Merapi dengan melarung 1 kepala kerbau ke puncak Gunung Merapi. Dalam tradisi ini turut diarak berbagai macam hasil bumi, tumpeng nasi, dan sejumlah sesaji. Tradisi sedekah Gunung Merapi sudah dilakukan warga secara turun-temurun pada malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram atau Malam 1 Suro dalam penanggalan Jawa. Usai doa bersama, gunungan sayur dan tumpeng nasi jadi rebutan warga. Selain bentuk rasa syukur kepada Tuhan, tradisi sedekah gunung ini juga dilakukan sebagai permohonan keselamatan dari berbagai bencana, khusus dari Gunung Merapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor orang utan jantan tersesat masuk ke permukiman warga di Desa Banua Usang, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Ya, menurut tim rescue, pemirsa, orang utan ditemukan di genangan banjir dan mengalami lemas lantaran kelaparan saat mencari makan. Tim rescue gabungan BKSDA Kalimantan Tengah bersama tim dokter mengevakuasi seekor orang utan jantan yang tersesat di hutan Desa Banua Usang, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Orang utan dengan berat sekitar 95 kg berusia 30 tahun itu tersesat saat mencari makan di hutan desa yang tergenang banjir. Saat ditemukan, primata dilindungi ini dalam kondisi lemas lantaran kesulitan mencari makanan. Petugas pun langsung memberikan pertolongan pertama pada orang utan tersebut. Kemungkinan dulunya merupakan habitatnya orang utan ya. Memang di situ ada perluasan ladang sawah yang dulunya mungkin bagian dari merupakan habitatnya orang utan. Jika sudah sehat, maka orang utan akan segera dilepas liarkan ke habitatnya di Taman Suaka Marga Satwa Lamandau. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zatwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuka Festival Kurikulum Merdeka 2024 di Jakarta Convention Center. Puncak festival ini diramaikan beragam pameran hingga pemutaran film dokumenter. Bertempat di Jakarta Convention Center, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah kembali menyelenggarakan Puncak Festival Kurikulum Merdeka Anugerah Merdeka Belajar pada Jumat 5 Juli 2024. Acara yang digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Center ini merupakan gabungan dua kegiatan besar dan menjadi ruang inspirasi, ekspresi, edukasi, dan apresiasi bagi pemangku kepentingan pendidikan. Gelaran ini juga menjadi puncak perayaan atas partisipasi dan gotong royong semua pihak dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar. Puncak Festival Kurikulum Merdeka dan Anugerah Merdeka Belajar bertujuan untuk menyebarluaskan energi, semangat, dan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka serta memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas komitmen dan aksi nyata dalam mendukung transformasi pendidikan. Selain itu, kegiatan ini merupakan momentum semangat akhir tahun ajaran untuk berbagi pengalaman positif dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, memberikan apresiasi, dan memperkuat komitmen pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan orang tua dalam mendukung gerakan Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka memberikan ruang kepada sekolah untuk bisa memiliki otonomi, melakukan kontekstualisasi apa yang paling relevan untuk sekolahnya, apa yang paling relevan untuk murid-muridnya. Yang Pak Ardi lakukan lalu membentuk sebuah komunitas belajar dengan guru-gurunya, mendiskusikan apa yang bisa mereka lakukan dari waktu ke waktu supaya bisa lebih baik. Perwakilan orang tua murid yang berasal dari SMAN 8 Manado menilai kurikulum Merdeka adalah sistem kurikulum yang terbaik karena menerapkan kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah, dan kurikulum Merdeka memiliki manfaat bagi anak didik. Orang tua, setelah dengan adanya kurikulum Merdeka ini sangat bermanfaat sekali, dan ini merupakan sistem kurikulum yang terbaik untuk anak-anak kita. Dalam kesempatan ini turut diberikan apresiasi kepada para guru, peserta didik, orang tua, perwakilan pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir telah menunjukkan komitmennya menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan saling menguatkan. Rangkaian acara juga diisi dengan gelaran wicara yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif dari stakeholder pendidikan seperti peserta didik, guru, orang tua, praktisi pendidikan, dan pemerintah daerah. Ya, pemirsa, di saat sebagian orang tua ini sibuk mengisi waktu libur panjang dengan berwisata, sebagian orang tua yang lain ini justru mulai sibuk berbelanja perlengkapan sekolah untuk anak-anaknya, pemirsa. Ya, ini dilakukan para orang tua siswa untuk menyongsong tahun ajaran baru yang akan dimulai pada pekan depan. Sejumlah orang tua yang didominasi ibu-ibu memadati toko perlengkapan sekolah di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi keuangan yang pas-pasan membuat mereka memilih untuk membelikan perlengkapan sekolah dibandingkan mengisi waktu libur panjang dengan berwisata. Kali ini seragam berikut atributnya menjadi barang yang paling banyak dicari pembeli. Selain seragam, toko sepatu dan tas juga alat tulis turut diserbu pembeli. Ramainya pembeli membuat penjualan mengalami peningkatan hingga 50% dibanding hari-hari biasa. Dan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya, toko ini juga menyediakan jasa menjahit, permak ukuran seragam, atau sekedar memasang atribut sekolah. Sedangkan untuk harga seragam tidak mengalami kenaikan. Alhamdulillah sih ada kenaikan dibanding hari-hari biasa. Puncaknya paling nanti sih seminggu mau masuk, Sabtu depan paling puncaknya. Beli seragam buat anak, tujuan mau sekolah naik kelas 6, udah langganan kita sini karena harganya itulah terjangkau. Ya.
Pemilik toko memperkirakan puncak kepadatan pembeli akan terjadi hingga pekan depan menjelang masuk sekolah. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, selain dikenal sebagai kota wisata religi, kota Banda Aceh juga memiliki beberapa objek wisata unggulan. Ya, salah satunya pemirsa Pantai Ulele. Di lokasi ini wisatawan bisa menikmati indahnya matahari tenggelam dengan latar laut, lalang kapal nelayan, dan Gunung Ujung Pancu. Siapkan kamera dan berikan gaya terbaik Anda kala berkunjung ke Pantai Ulele saat senja hari tiba. Lalu lalang kapal nelayan tradisional melengkapi indahnya panorama alam yang tergambar layaknya lukisan. Tak heran, objek wisata yang berada di Kecamatan Meuraksa ini selalu ramai pengunjung dari dalam maupun luar kota Banda Aceh. Lokasi ini sangat cocok untuk melepas penat atau menikmati makanan dan minuman di pinggir pantai. Terlebih, pengunjung bisa mengobrol santai bersama teman atau keluarga sambil menunggu detik-detik sinar matahari menghilang di balik Gunung Ujung Pancu. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang dan menikmati suasana senja di Pantai Ulele. Kesan sunset di Ulele ini memang kita sebenarnya jarang kita jumpai ya. Kadang 2 bulan sekali baru kita dapat sunset. Tapi sunsetnya di sini cantik sekali. Ya pasti senang sekali kan karena bisa kita sambil minum-minum, ngopi-ngopi, foto bareng anak-anak. Jadi kami sore-sore ya mainnya kemari. Apalagi ini kan lagi liburan, lagi anak-anak kan lagi libur sekolah. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Banda Aceh dan belum punya referensi berlibur di akhir pekan, Pantai Ulele bisa jadi alternatif berwisata bersama teman ataupun keluarga. Dari kota Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 45 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah massal gratis yang digelar pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan uniknya, sebelum melakukan ijab kabul di depan penghulu, peserta nikah massal ini diarak keliling kota dengan menggunakan becak. Puluhan becak yang membawa para pasangan pengantin ini menjadi tontonan unik bagi warga Maros. Warga dan keluarga pengantin spontan mengabadikan momen nikah massal ini melalui ponsel mereka hingga viral di media sosial. Diketahui para peserta nikah massal ini berasal dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Raut bahagia pun terpancar di wajah para pasangan pengantin ini lantaran mereka merasa senang bisa menikah secara resmi sesuai peraturan dari negara. Tidak hanya itu, kini mereka juga dapat melaksanakan ijab kabul di hadapan penghulu dan mendapatkan surat nikah. Bahkan Bupati Maros, Khaidir Syam, juga menjadi saksi dalam pernikahan massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Maros, bekerja sama dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros. Berjalan dengan lancar ya. Bagaimana menurut Mbak dengan adanya nikah gratis ini yang diadakan oleh pemerintah? Sangat membantu atau bagaimana? Sangat membantu ya. Dapat buku nikahnya dibayar atau gimana Mbak? Gratis ya. Selain buku nikah, apalagi yang didapatkan? BPJS dengan apa? Kakak ya? Kakak. Jadi ini sangat membantu ya Mbak? Tidak ada keluar sepersen pun? Untuk kebutuhan acara nikah massal ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Maros, mulai dari biaya buku nikah, pakaian pengantin beserta tata rias, transportasi dari rumah ke lokasi nikah massal, hingga pelaminan. Selain mendapatkan buku nikah gratis, para pasangan ini juga mendapatkan fasilitas administrasi kependudukan, pelayanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi Anda yang rindu jajanan tempo dulu sambil bernostalgia menikmati suasana pasar tradisional, Anda bisa datang ke Pasar Kangen di Taman Budaya Yogyakarta. Dan festival ini dibuka sejak sore hingga malam hari. Ada apa aja saja di sana? Berikut informasinya untuk Anda.
Pemirsa, saat ini saya berada di festival kuliner yang ada di Yogyakarta, yaitu Pasar Kangen. Di sini ada beragam jajanan khas Jogja yang patut Anda coba. Saya akan ajak Anda untuk mencoba menu unik yang satu ini. Inilah Pasar Kangen, festival kuliner yang menyajikan beragam jajanan tempo dulu yang sudah jarang kita jumpai. Mulai dari makanan ringan hingga makanan berat tersedia di sini, seperti carabikang, apem, botok, hingga sate kronyos. Tak lupa, di sini juga ada minuman seger loh, seperti es serut jadul dan dawet ireng. Bagus banget ya, saya kan juga baru dari Semarang. Tadi sebenarnya nggak ada tujuan ke sini, cuman waktu naik ojek online tadi kan, terus disaranin untuk ke sini. Ya, worth banget lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu itu juga terjangkau lah pokoknya. Makanannya juga ada makanan kekinian, makanan jadul, pokoknya bikin hilaf semua. Habis banyak sudah. Yang tadinya diet jadi nggak jadi diet deh aku. Untuk menikmati beragam jajanan di Pasar Kangen, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 saja. Seperti sate kronyos khas Godean ini, cukup dengan Rp10.000 Anda sudah bisa menikmati sate berbahan baku sandung lamur, hati, ginjal, dan jantung sapi. Satu porsinya 10.000, kalau pakai nonton 15.000. Seharinya kurang lebihnya 500 porsi. Pedes nggak? Dan spesialnya kronyos ini asli mana sih Mbak? Asli Godean. Oh bisa. Kemudian apa yang menjadi spesial dari menu kronyos? Mungkin yang khasnya itu mbaknya lebih kronyos ke sandung lamurnya itu. Digelar hingga 13 Juli mendatang dan gratis tanpa dikenakan biaya tiket, pengunjung bisa menikmati beragam kuliner tradisional dan kekinian, mulai dari jam 3 sore hingga jam 10 malam. Wah, inilah pemirsa jajanan khas Jogja yang saya temui di Pasar Kangen. Mulai dari sate koyor spesial, kemudian ada es serut jadul, dan juga ada carambikang. Ini dia, ada botok kecombrang. Saya akan coba bagaimana rasanya. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati jajanan tempo dulu dan juga jajanan kekinian khas Jogja, silakan datang ke Pasar Kangen di Taman Budaya Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadoli Kusnerto, iNews melaporkan untuk Anda. Seorang bayi berusia sekitar 8 bulan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengalami celah bibir dan celah langit atau bibir sumbing sejak lahir. Lahir dari keluarga kurang mampu, bayi ini mendapat perhatian dari MNC Peduli untuk mendapatkan bantuan operasi bibir sumbing gratis bekerja sama dengan Rumah Sakit Al-Huda Genteng Banyuwangi. Inilah Denada Eka Putri Hansel. Putri dari pasangan Dirhan Dwi Kurniawan dan Michelle Wulandari ini menderita bibir sumbing sejak dilahirkan pada tanggal 7 November 2023 lalu. Melihat senyum sang buah hati sangat didambakan pasangan muda ini. Namun apa daya, ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk mendapatkan biaya operasi. Apalagi Dirhan hanya seorang buruh serabutan yang pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Awalnya emang udah periksa ke posyandu, ke puskesmas juga. Emang nggak pernah USG juga, jadinya pas lahir kaget lihat anak kayak gini. Kepikiran juga pas masa depannya kayak gimana. Untung ada MNC Peduli dan pihak Rumah Sakit Al-Huda untuk membantu operasi anak saya. Beban hidup terasa begitu berat, terlebih memikirkan masa depan anaknya. Di tengah kegundahan keluarga ini, MNC Peduli hadir dan mengunjungi keluarga Denada di Desa Tapan Rejo, Kecamatan Muncar. Datang bersama tim dokter dari Rumah Sakit Al-Huda Genteng Banyuwangi, Denada diperiksa kesehatannya untuk menjalani operasi bibir sumbing gratis. Untuk kondisi adik Denada saat ini mengalami celah bibir dan celah langit. Oleh karena itu membutuhkan operasi tindakan menghubungkan dua celah ini. Oleh karena itu Rumah Sakit Al-Huda bersama dengan MNC Peduli kita bersama bersinergi untuk membantu adik Denada untuk melakukan operasi.
Selain operasi bibir sumbing, MNC Peduli juga menggelar operasi gratis lainnya seperti katarak, hernia, dan pterygium yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Al-Huda Genteng Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainus melaporkan.